Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today anakku semuanya? Seven class? Alhamdulillah, today we can meet Miss Siva again by online to study about English. And in this meeting, we study about the passive voice. It is very useful in your future if you want to do it your exam. So you must concentration. Before we study, we always pray to our God. Listen to me and follow me. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Repeat. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Once again. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, Ina. Okay, in 12 meeting we study about the passive voice, so you must concentration in your slide. What the meaning in passive voice? Apa sih yang dimaksud dengan passive voice itu di dalam bahasa Inggris? Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Jadi anakku, hal atau orang yang terpenting itu menjadi subjek dalam kalimat. Dan di dalam kalimat passive voice itu mempunyai arti yang di dunia translationnya adalah di. Jadi semua yang ada di verb ketiga yang di passive voice itu punya arti di. Contoh seperti dijual, ditulis, dibaca. Rumus secara global dalam passive voice itu adalah yang kita gunakan to be. To be nanti itu kata bantu tergantung tensesnya kalimatnya. And past participle atau menggunakan verb ketiga. Nah, peraturan dalam penggunaan passive voice perlu Ananda perhatikan sehingga nggak ada kesulitan ketika Ananda merubah active voice menjadi passive voice. Kuncinya adalah di peraturan ini sama rumusnya yang Ananda pahami. Peraturan yang pertama, kata kerja yang dipasifkan adalah bentuknya kalimat transitif. Ingat, kalimat transitif itu seperti apa sih Bunda? Kalimat transitif itu adalah kata kerja yang adanya objek alias membutuhkan objek. Jadi ketika Ananda menggunakan kalimat itu yang dijadikan menjadi passive voice maka harus ada objeknya. Makanya adalah termasuk di kalimat transitif. Kata kerja yang membutuhkan objek itu masuk ke dunia transitif. Understand? Yang kedua, peraturan kedua, objek dalam active voice akan menjadi subjek dalam passive voice. Nah, ini Ananda harus ingat. Jadi, dalam subjek itu di active voice kan ada, objek juga ada. Maka di situ ketika objek dalam active voice akan menjadi subjek dalam passive voice. Peraturan yang ketiga, kalimat yang harus mempunyai objek. Jika tidak ada objek maka harus ada question word yang menanyakan objek. Maksudnya gimana? Ketika ada bentuk pertanyaan, nah question word, kok di situ nggak ada objek atau mungkin kalimatnya itu nggak ada objek, pasti nanti ada question yang menanyakan objek. Nah, yang biasanya yang ditanyakan di active voice itu untuk subjek, nah itu kan, maka pasti objeknya tidak diikutkan, maka di situ pasti ada question word yang menanyakan objek. Peraturan yang keempat, apabila kata kerja itu memiliki dua objek, maka objek yang mana yang harus Anda gunakan untuk menjadikan subjek dalam passive voice? Maka kata ganti orang atau pronoun biasa ya, itu yang Anda gunakan untuk menjadi subjek nanti. Terus peraturan yang berikutnya, jika dalam active voice tidak ada to be, maka tambahkan to be sesuai dengan subjek dalam kalimatnya dan harus dihubungkan dengan tensesnya.
Jadi Ananda, ketika Ananda nggak menemukan kata bantu di dalam kalimat tersebut, yang pertama yang harus Ananda pahami, ya, di situ tadi objek dijadikan subjek itu tunggal atau jamak. Itu nanti mempengaruhi dari bentuk kata bantunya. Ketika tunggal, to be-nya tunggal gimana? Ketika jamak, maka kata bantunya yang jamak gimana? Baru dikasih rumus yang berkaitan dengan tenses-nya. Seperti yang ada di kalimat active voice dalam positif itu kan nggak langsung ada kata bantu langsung kan, maka kata bantu sesuai dengan tenses-nya. Ketika menggunakan modal will atau can atau must, setelahnya subjek nanti baru modalnya tadi ditambah be. Ketika kok tenses-nya atau kalimatnya menggunakan present biasanya menggunakan do, did, do, does, maka tidak digunakan dalam passive voice, maka penggantinya adalah is, am, are. Ketika past, nah di sini ya, did-nya nggak dipakai lagi dalam passive voice, maka penggantinya nanti adalah was, were. Ketika perfect, nah perfect nanti di situ ada has, have kalau present perfect, ada had kalau past perfect, maka setelahnya has, have atau had, Ananda harus nambah been. Ketika kalimatnya itu berbentuk continuous, nah setelah is, am, are atau was, were, Ananda harus menambah being sebelum verb ketiga. Ketika kalimat seperti ini biasanya terjadi pada kalimat positif, maka sesuaikan dengan tenses yang dipakai di dalam kalimat itu. Nah, peraturan selanjutnya, letakkan kata kerja utama pada kalimat active voice ya. Active voice itu ya, setelah to be itu maka Ananda harus tambah verb ketiga, baru dikasih preposition yang berupa by setelah kata kerja bentuk utama tadi dalam kalimat positif atau kalimat pasif sebelum objek. Nah, susunlah kalimat sesuai dengan tensesnya. Oke, kita lihat. Nah, Ibunda tadi memberi sebuah kategorinya adalah rumus global adanya to be baru verb ketiga. Lihat rumus pada penulisan Ibu ini. Setelah subjek itu ada plus be. Be ini maksudnya adalah kata bantu. Nah, disesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, pakai harus kata bantunya apa. Kalau jamak, nanti harus kata bantunya apa. Dan setelahnya ini, Ananda juga harus memahami tenses yang dipakai dalam kalimat active voice itu untuk dijadikan menjadi kalimat passive voice. Baru plus verb ketiga, baru objek dari active voice yang disubjek tadi dijadikan menjadi objek dalam passive voice. Cirinya gimana, Bon? Nah, itu lihat. Cirinya ini sama dengan penggunaan tadi, yaitu active voice menjadi passive voice tadi ya. Objek dalam active voice kita jadikan menjadi subjek dalam passive voice. Nah, itu ya. Contohnya, we write a letter. Nah, dalam kalimat ini Anda harus tahu mana subjek, mana verb, mana objek. Nah, di sini subjeknya adalah we, objeknya adalah letter, dan verbnya adalah write. Ananda bentuk ke pasif, berarti letternya objek itu dilempar ke depan. Berarti a letter. Nah, a letter ini singular. Ananda harus ngasih kata bantu is. Kenapa? Karena di dalam present. Nah, we write a letter ini present. Maka Ananda harus pakai is karena dari objek letter ini dilempar ke depan menjadi subjek tunggal maka is. Nah, baru verb ketiga dari verb pertama write menjadi written, baru dikasih preposition yang berupa by, subjek we dari active voice kita jadikan menjadi passive voice menjadi objek. Nah, menjadi by us gitu. Yang tadi peraturan ketiga termasuk di dalam di sini adalah kesimpulan peraturan kedua, maka di situ setelah kata bantu menggunakan verb 3. Tapi lihat tenses-nya. Nah, kalau menggunakan modal seperti must, can, will, apapun itu, maka ditambah be setelahnya must, setelah can, setelah will. Ketika sentence-nya kalimatnya kok present, berarti Ananda harus nambah atau tenses yang dipakai present, maka tidak menggunakan do, does, tapi kata bantu is, am, are.
Ketika pas tidak menggunakan did lagi, tapi Ananda menggunakan was sama were. Ketika perfect setelah has, have, atau had ditambah been. Kalau continuous kalimat bentuknya setelah kata bantu ditambah kata bantu lagi yang menunjukkan continuous, yaitu being baru verb ketiga. Nah, yang ketiga kesimpulannya adalah setelah by itu tadi setelah verb ketiga dikasih preposition by baru ditambah objek. Kita lihat slide berikutnya. Adapun yang perlu tenses yang bisa dipasifkan, yang biasanya sangat familiar dipakai seseorang dalam pembuatan kalimat, yaitu bentuknya tensesnya itu simple, baik simple present, baik simple past, baik simple future. Itu sering dipakai dalam passive voice. Kalau berbentuk continuous yang dipakai adalah biasanya simple present continuous, simple past continuous, simple future continuous. Ketika berbentuk perfect, nah itu biasanya banyak yang dipakai adalah simple present perfect, simple past perfect, simple past future perfect. Nah, ini tenses-tenses yang biasanya sering dipakai dan sangat familiar. Nah, oke. Kalau di dalam question word, nah ini Ibu contohkan dalam sebuah kalimat bahasa Indonesia. Nah, contohnya yang active voice, siapa yang kamu telepon? Ketika Ananda pasifkan menjadi siapa yang ditelepon oleh kamu. Ketika siapa yang menelpon kamu, maka dipasifkan menjadi oleh siapa kamu ditelepon. Nah, bahasa Inggrisnya di bawahnya. Kalau active voice-nya who do you call up, dipasifkan menjadi who is called up by you. Jadi tadi karena who ini menanyakan bentuk subjek, nah yang punya arti siapa yang kamu telepon, maka tadi kan menjadi siapa yang ditelepon oleh kamu. Karena di situ you-nya jadi objek dalam passive voice, maka subjeknya belum ada, maka yang paling kita pakai kata bantunya adalah tunggal, yaitu is. Jadi who is called up by you. You-nya di active voice jadi subjek, dilempar menjadi passive voice menjadi objek. Yang kedua tadi adalah siapa yang menelpon kamu, bahasa Inggrisnya adalah who call you up. Nah, untuk passive voice-nya menjadi oleh siapa, berarti by whom, karena objeknya menjadi subjek pada passive voice dilempar ke depan. Karena sudah ada subjeknya you, maka kata bantunya adalah are jamak, menjadi by whom are you called up. Nah, kita lihat contoh di bawahnya. Ahmad studies English. Kita pastikan menjadi objeknya English, dilempar ke depan. English is studied by Ahmad. Nah, kenapa pakai is? Karena di dalam kalimat active voice Ahmad study English itu adalah present. Nah, dipasifkan karena objeknya tunggal, maka kita menggunakan kata bantu is. Baru verb ketiga, studied dari studies verb pertama. Karena kuncinya rumus passive voice semuanya pakai verb ketiga. Baru diberi preposition by, baru Ahmad tadi di active voice menjadi subjek, dilempar ke passive voice menjadi objek. Ingat. Contoh yang B, masih present. Ya, masih present. Andar visit his friend. Menjadi passive voice, his friend is visited by Andar. Karena his friend tunggal, maka kita pakai kata bantu is. Contoh ketiga, doctor see their parents. Nah, objeknya adalah their parents. Dilempar ke passive voice menjadi subjek. Their parents jamak, maka menggunakan are. Their parents are seen by doctor. Example number 3, Zainab visit many book. Atau itu bukan vis tapi read, membaca ya. Zainab membaca banyak buku. Zainab reads many book. Menjadi many books are read by Zainab. Oke, yang I, Ali board, atau mungkin Ali beats Ani. Nah, present ini berarti menjadi Ani is beaten by Ali. Nah, catatan dalam passive voice, ketika kalimatnya nominal,
dan kalimatnya itu berbentuk intransitif, nggak ada objeknya, tidak bisa dipasifkan. Ingat-ingat, ketika kalimatnya itu nominal dan kata kerjanya kok bentuknya intransitif, nggak ada objeknya, maka tidak bisa dipasifkan. Kita lihat slide berikutnya. Rumus active voice ini yang perlu Ananda hafal. Jadi ini rumus 16 tenses. Dari active voice menjadi passive voice. Ananda harus hafalin. Contoh simple present di dalam active voice setelah subjek kan untuk kalimatnya kalau do does ini dipakai di negatif sama kalimat interrogatif. Dan kalimat positifnya Bu, nggak usah ada tambahan do does, tapi ciri di dalam present setelah verbnya ketika subjeknya tunggal ada tambahan s atau es itu. Dan ini ada tambahan s atau es itu hanya berlaku di dalam present. Ketika rumus dalam simple present ini dalam active voice dipindah ke passive voice, berarti Anda lihat itu tidak menggunakan do does, tapi diganti is mr. Jadi setelah subjek is mr, is nanti subjeknya tunggal, m-nya itu subjeknya I, R itu menunjukkan dari bentuk plural you, we, they atau dua nama orang, itu Ananda pakai kata bantu R. Baru verb ketiga, baru by objeknya. Rumus yang kedua adalah present continuous. Nah, di dalam present continuous aktif itu setelah subjek, nah ini sudah ada pada bentuknya is mr. Nah, continuous verb ing itu ya. Ananda berubah menjadi pasif. Maka setelah subjek masih tetap is mr dipakai, nanti tergantung dari subjeknya tunggal atau jamak. Nah, tambahnya continuous tadi apa dalam passive voice, yaitu being. Nah, baru verb ketiga, baru by objeknya. Ketika menggunakan kalimatnya present perfect Bu, nah lihat di active voice setelah subjek menggunakan has have, baru verb ketiga. Memang perfect adalah kuncinya pakai kata kerja bentuk ketiga. Tapi kalau Ananda rubah menjadi passive voice setelah subjek, Ananda menggunakan kata bantu has have, atau di situ ketika subjeknya tunggal pakai has, ketika subjeknya jamak pakai have. Baru ditambah been, baru verb ketiga, baru by objek. Ketika Ananda nanti menggunakan kalimatnya bentuknya present perfect continuous, rumus dalam active voice setelah subjek itu kan kita menggunakan kata bantu has ketika subjeknya tunggal, kalau jamak pakai have, ditambah been, ditambah verb ing karena continuous. Tapi kalau Ananda berubah menjadi kalimat passive voice, rumusnya adalah subjek has, have, been. Nah, penggantinya continuous itu adalah being, ditambah being ini. Baru perfectnya adalah verb ketiga dari rumus passive voice, baru by objek. Nah, untuk kalimat atau tenses yang kelima namanya simple past tense. Simple past tense kalimat positifnya langsung verb kedua. Ya, setelah subjek verb kedua. Tetapi ketika bentuknya kalimat negatif sama interrogatif itu ya, verb kedua nggak berlaku lagi karena sudah dimasuki kata bantu did, baru memakai verb pertama lagi. Itu ya kuncinya. Tapi kalau kalimatnya itu menggunakan simple past tense dipasifkan, gimana rumusnya Bun? Yaitu setelah subjek kita menggunakan was, were. Was-nya dipakai untuk kata bantu tunggal, were-nya dipakai untuk kata bantu jamak atau subjek jamak. Baru verb ketiga, baru by objek. Ketika Ananda menggunakan tenses yang nomor 6 yaitu past continuous. Nah, dalam active voice rumusnya setelah subjek was, kata bantunya itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Kalau were ketika subjeknya jamak, karena continuous verb ing pasti menggunakan kata kerja verb ing. Ananda rubah ke pasif, maka setelah subjek ya tadi karena past perfect tidak has have lagi tapi had. Nah, baru been tambahan karena perfect, baru verb ketiga, baru by objek. Kalau tenses ke nomor 8 Bon, yaitu past perfect continuous, Ananda lihat. Setelah subjek, Ananda menggunakan had.
Nah, setelah itu been baru verb ing. Anda ndak rubah menjadi pasif setelah subjek had. Nah, tambahan been ditambah lagi being karena continuous, baru verb ketiga, baru by objek. Nah, kalau menggunakan tense simple future. Nah, simple future dalam active voice setelah subjek bisa menggunakan kata bantu shall atau will. Shall punya arti seharusnya, will punya arti akan. Tapi setelahnya harus verb pertama. Jadi kalimat positif, negatif, atau interrogatif dalam simple future tense itu menggunakan semuanya verb pertama. Kalau negatif tinggal kasih not setelah will atau shall. Kalau interrogatif tinggal lempar ke depan shall will sebelum subjek baru verb pertama. Kalau dirubah menjadi passive voice pun berarti setelah subjek menggunakan kata bantu shall atau will, baru tambah be, baru verb ketiga, baru by objek. Untuk tenses yang kita pakai adalah future continuous, maka active voice rumusnya adalah subjek. Nah, setelah subjek adalah shall will, baru be, baru verb ing. Tapi kalau Ananda rubah ke pasif, rumusnya setelah subjek, setelah kata bantu modal shall will, ini modal vertikal, horizontal itu modalnya seperti can, must, may itu ya. Kalau vertikal berarti menunjukkan future, shall atau will itu Nah, ditambah be ini, kalau pasif cirinya setelah modal dikasih tambahan be tadi baru being karena continuous cirinya, baru verb ketiga, baru by objek. Ketika tensesnya adalah future perfect, nah setelah subjek, setelah shall will, nah ditambah have, ditambah verb ketiga. Ketika Ananda rubah menjadi passive voice setelah subjek, shall, will, nah di situ menggunakan have. Setelah have harus tambahan been karena perfect, baru by verb 3, baru by objek. Nah, tenses pada future perfect continuous untuk active voice-nya, rumusnya setelah subjek kita menggunakan kata bantu shall atau will, baru plus have, baru been, baru verb ing. Tapi kalau Ananda rubah menjadi passive voice setelah subjek, shall, will, have, been, being, verb 3 by objek. Nah, kita lihat Ananda. Untuk tenses past future. Past future ya, setelah subjek menggunakan should, would, menggunakan verb pertama. Nah, setelah kita rubah menjadi passive voice, setelah subjek should atau would itu ditambah be karena modal, termasuk modal, tapi pas ya, verb ketiga by objek. Nah, kalau kalimatnya past future continuous, Ananda kalau lihat rumus active voice setelah subjek should, would, nah ditambah be, baru verb ing. Tapi dirubah menjadi passive voice setelah subjek would, should, be, being, verb 3 by objek. Ketika kalimatnya menggunakan tense past future perfect pun berarti setelah subjek should, would, have, verb ketiga. Kalau passive voice menjadi subjek should, would, have, nah perfect maka tambahan been baru verb 3 by objek. Kalau past future perfect continuous, nah setelah subjek should, would, have, been, verb ing itu active voice. Kalau passive voice setelah subjek should, would, have, been, nah karena di situ perfect tadi harus ditambah being baru verb ketiga, baru by objek. Harus dihafalin ini rumusnya. Nah, ini rumus lengkap dari 16 tenses, baik digunakan di kalimat active voice ataupun kalimat passive voice. Nah, kita lihat contoh dalam 16 tenses. Contohnya Ibu kasih we do it, kita mengerjakannya, itu present. Dirubah menjadi passive voice dalam present, maka it-nya objek itu dilempar ke depan. It is done by us. Ibu bacakan aja. Nah, untuk present continuous, we are doing it. Passive voice-nya menjadi it is being done by us. Perfect-nya we have done it. Menjadi it has been done by us. Present perfect continuous, we have been doing it. Menjadi it has been being done by us. Kalau simple past, we did it. Nah, did di sini bukan kata bantu tapi did di sini adalah
kata kerja yang punya arti mengerjakan. Presentnya kata kerjanya adalah do. Do itu juga punya arti mengerjakan dari verb pertama. Verb keduanya did, verb ketiganya adalah done. We did it menjadi it was done by us. Past continuousnya we were. Nah, karena subjeknya jamak maka pakai were. We were doing it menjadi it was being done by us. Kalau number 7 present perfect, we had done it menjadi it has been done by us. We had been doing it menjadi it had been being done by us. Kalau pada bentuk future, we will do it menjadi he will be done by us. Kalau future continuous, we will be doing it menjadi he will be being done by us. Kalau future perfect, we will have done it menjadi passive voice-nya it will have been done by us. Nah, future perfect continuous-nya we will have been doing it menjadi it will have been being done by us. Kalau selanjutnya we would do it menjadi it would be done by us. Kalau past future-nya we would be doing it. Nah, ini past future continuous. Nah, menjadi it would be being done by us. Kalau future perfect, we would have done it menjadi it would have been done by us. Kalau future perfect continuous, we would have been doing it menjadi it would have been being done by us. Dan yang terakhir, ketika menggunakan modal horizontal berupa must, contoh we must do it, kita harus mengerjakannya menjadi passive voice-nya it must be done by us. Kita lihat contoh kalimat yang lainnya juga 16 tenses. Yang sebelahnya active voice berupa Savannah read a book. Pasifnya menjadi a book is read by Savannah karena objeknya dijadikan menjadi subjek dalam passive voice, dan a book ini singular, kata bantunya sesuai dengan singular. Yang present continuous, Savannah is reading a book menjadi a book is being read by Savannah. Savannah has read a book has been read by Savannah. Savannah has been reading a book menjadi a book has been being read by Savannah. Savannah read a book menjadi a book was read by Savannah. Savannah was reading a book menjadi a book was being read by Savannah. Savannah has read a book menjadi a book has been read by Savannah. Savannah has been reading a book menjadi a book has been being read by Savannah. Savannah will, will ya itu. Savannah will read. Nah, di sini karena present berarti future menggunakan verb pertama, pronunciation-nya adalah read. Read, read itu verb kedua dan verb ketiganya sama. Savannah will read a book menjadi a book will be read by Savannah. Savannah will have read a book menjadi a book will have been read by Savannah. Terus pada bentuk future perfect continuous, Savannah will have been reading a book menjadi a book will have been being read by Savannah. Past future, Savannah would read a book menjadi a book would be read by Savannah. Nah, past future continuousnya, Savannah would be reading a book menjadi a book would be being read by Savannah. Savannah would have read a book menjadi a book would have been read by Savannah. Savannah would have been reading a book menjadi a book would have been being read by Savannah. Nah, dua kalimat dijadikan 16 tenses, baik active voice maupun passive voice. Dua example ini harus Ananda pelajari dan dipadukan dengan rumus yang ada. Nah,
Untuk latihan, Ananda coba di rumah ya. Hanya satu kalimat ini Ananda. Please do the one sentence by 16 tenses using active voice to passive voice. Rubahlah nanti nak. Dari satu kalimat ini aja. Nggak usah menggunakan atau nggak usah membuat kalimat yang lain. Hanya satu kalimat ini yang berubah. We drive a car to Malang. Nah, Ananda dulu jadikan active voice dulu sampai 16 tenses, baru dijadikan passive voice 16 tenses. Ini contoh simple present. We drive a car to Malang. Ananda harus tahu objeknya, subjeknya, verbnya. Subjeknya adalah we, objeknya adalah car. Anda rubah ke passive voice, maka objeknya berupa car dilempar ke depan. A car tunggal maka ditambah is karena present. Drive verb pertama menjadi verb ketiga menjadi driven, baru dikasih preposition by, baru subjek we, Anda lempar ke objek ya nak, Anda lempar ke objek menjadi by us to Malang. Punya arti apa Bun? Kalau active voice punya arti kita mengendarai sebuah mobil ke Malang. Kalau dipasifkan menjadi sebuah mobil dikendarai oleh kita ke Malang. Nah ini ya PR, sampean udah adik di rumah, sampean buat kalimat 16 tenses baik active voice maupun passive voice. Dan Ananda bisa kirim baik WA atau Google Classroom is okay. Okay, thank you. Please do it and study hard in your home now and keep your healthy. Don't forget your pride. Don't forget your pride in your home with your family. So nice to meet you next meeting. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.